Selamat Pagi, pagi, Pak. Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kita akan mulai pembelajaran kita. Kemarin saya sudah buat ini dalam video, untuk video di JIS saya sudah upload. Ini ada perubahan sedikit yang mengenai penilaian ini. Nah, jadi penilaian ini untuk praktikum dan tugas itu disatukan menjadi 30%. Kemudian UTS, UAS ini 30%, 30% masing-masing. Nah, pada umumnya untuk pembelajaran AOK ini adalah untuk mengetahui bagaimana komputer itu bekerja. Oke, sekarang kita akan. Jadi di sini pertama kali kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan komputer. Ya, beberapa jenis komputer di sini bisa kita lihat menurut tipenya, ada yang berupa desktop, ada server, ada embedded devices. Kalau dia desktop ya yang sering kita pakai atau yang sekarang kalian gunakan ya, itu sebagai desktop. Kemudian ada server. Kalau dia server, dia server seperti sebuah penyimpanan yang besar yang melayani beberapa klien atau pengguna lainnya. Ya. Kalau dia embedded device, ya, embedded device ini juga bisa dikatakan sebagai komputer karena dia memang memiliki prosesor atau chip, kemudian dia memiliki memori juga, ya. Kemudian ada input dan output yang bisa diproses di dalam dan juga dikeluarkan dari prosesornya. Ya, misalnya kalau embedded device ini adalah Arduino atau Raspberry Pi yang bisa digunakan sebagai pemrosesan data dari berbagai sensor misalnya. Kemudian menurut kegunaannya ada yang sifatnya automobiles, ya, kemudian ada grafik, kemudian ada finance, bisa dipergunakan di finance dan juga genomics. Nah, kemudian yang pabrik-pabrik yang mengeluarkan komputer ini ada Intel, ada Apple. Nah, ini dua ini sering ya, ada Intel, ada Apple, ada IBM, Microsoft juga ada brand mereka juga ya. Kemudian ada Sun, kemudian ada IBM juga di sini. Ya, AMD ya, AMD termasuk salah satunya. Nah, different underlying technologies and different costs. Jadi untuk komputer-komputer ini ya, setiap munculnya brand dalam satu generasi ke generasi berikutnya itu pasti mempunyai perbedaan harga. Nah, perbedaan harga ini dipengaruhi oleh apa? Ya, unsur atau komponen yang terdapat di dalam komputer itu. Misalkan kalau kita tinjau mikroprosesornya atau prosesornya, nah ini akan meningkat ya. Ada yang mengatakan bahwa peningkatan transistor di dalam chip ini ya akan berlipat ganda setiap 2 tahun. Nah, itu benar ya, itu benar sesuai dengan data yang ada. Nanti kita akan lihat siapa yang mengatakan tersebut dan bagaimana proses peningkatannya setiap tahun. Nah, kalian ini adalah TI ya, teknologi informatika ya, teknik informatika. Nah, untuk teknik informatika juga pasti erat kaitannya dengan komputer ya. Kalian bekerja menggunakan laptop. Nah, artinya di sini kalian juga harus menguasai yang namanya komputer ya, secara keseluruhan ya. Baik itu bagaimana translasi dari high level language hingga ke bagian yang paling bawah agar mesin bisa bekerja. Itu kalian harus mengerti. Nah, jadi kalian ya di sini bisa build software ya, membangun software untuk apa? Untuk kegunaan yang dengan memiliki performansi tertentu ya. Nah, kemudian di sini
setelah mempelajari ini juga nanti kalian bisa melakukan misalkan keputusan-keputusan pembelian perangkat tertentu. Ya, misalkan kalian punya budget nih hanya 3 juta. Misalkan kakak kalian nanya kalian, mereka punya budget 3 juta. Kalian ditanya, ini saya mau beli laptop. Nah, laptop yang spesifikasi apa yang cocok kira-kira untuk budget 3 juta ini. Nah, kalian kan sudah pasti tahu nanti yang mana kira-kira yang memenuhi 3 juta ini. Misalkan RAM-nya ukuran berapa, kemudian prosesornya berapa, atau generasi ke berapa. Jangan nanti kalian kasih generasi pertama misalkan, atau generasi kedua. Sementara sudah muncul generasi 7, 8, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalian harus bisa menentukan itu. Nah, kemudian 2 hal yang paling penting di sini adalah bahwa hardware dan software ini saling bekerja sama, ya, saling bekerja sama untuk menghasilkan kinerja yang tinggi atau yang maksimal, ya. Nah, hardware dan software ini, ya, untuk memiliki performansi yang maksimal harus memenuhi 4 kriteria ini. Yang pertama, algoritma, ya, algoritmanya harus bagus, ya. Nah, algoritma ini digunakan untuk menentukan jumlah statement yang akan dimasukkan ke dalam prosesor kita atau jumlah instruksi, ya. Bagaimana instruksinya bisa masuk ke dalam prosesor untuk dieksekusi. Kemudian tidak hanya algoritma, ada juga language compiler, ya. Ini untuk menentukan bagaimana instruksi mesin, ya, dieksekusi. Kemudian ada prosesor, ya. Prosesor dan memori ini untuk menentukan berapa cepat instruksi itu bisa dieksekusi, ya. Kemudian ada input dan output. Kemudian number of cores yang ada di dalam prosesor. Nah, ini semua harus sejalan, harus proporsional. Kalau algoritmanya bagus, kemudian language-nya juga harus bagus, prosesornya juga dan memorinya ini juga harus mendukung, ya. Kemudian input dan output-nya juga harus mendukung. Jangan salah satu di antara mereka rendah dibanding dengan yang lain. Kalau misalkan algoritmanya buruk, kemudian language-nya, kemudian prosesor dan input dan output-nya ini baik, ya, ini tidak ada gunanya, ya. Atau misalkan prosesornya ini sangat buruk, misalkan hanya bandwidth-nya sangat rendah sekali, sementara kita memiliki compiler yang sangat bagus, algoritmanya bagus, input dan output-nya bagus. Sementara memori kita hanya megabyte atau 2 gigabyte saja, ya. Nah, itu sangat-sangat minim, ya, untuk penyimpanan data-data kita. Nah, jadi semua ini harus memang sama-sama baik, ya. Tidak boleh salah satu dari mereka ini down, maka sistem kita akan sangat lambat sekali. Nah, di sini ini merupakan salah satu slide terpenting yang ada di pembelajaran ini, ya. Nah, di sini ada 5 komponen utama yang harus ada di dalam komputer, ya. Nah, dimulai dari Nah, dimulai dari CPU, ya. Jadi CPU ini kalau dari gambar ini terdiri dari prosesor dan juga ada control unit, kemudian ada datapad. Jadi control dan unit ini berada di dalam CPU, ya, atau prosesor. Oke. Nah, kemudian ada memori, ya, ada memori sebagai tempat penyimpanan data, ya. Tempat penyimpanan data. Kemudian ada input dan output. Input ini merupakan penginput data, ya. Kemudian output adalah untuk menghasilkan eksekusi data yang selesai dieksekusi dari prosesor. Nah, semua ini harus ada dalam satu sistem komputer.
Nah, kalau input tidak ada, apa yang terjadi? Gimana kita input instruksi, ya? Output misalkan nggak ada, gimana, ya? Bahkan display yang kita lihat ini sudah merupakan bentuk dari output. Jadi kalau tidak ada output seperti apa, ya? Kemudian memori juga. Nah, data yang diinput itu harus terlebih dahulu ke memori. Kalau nggak ada memori seperti apa dong? Ya kan? Kemudian apalagi prosesor, kalau tidak ada gimana eksekusi data? Siapa yang mengeksekusi data? Jadi semua ini harus ada dalam satu sistem, ya. Nah, di sini input ya masuk ya ke dalam memori, ya. Jadi memori ini kan terdiri dari berbagai alamat, ya. Jadi data akan diinput ke memori terlebih dahulu ke alamat tertentu di dalam memori. Nah, kemudian prosesor akan melakukan pemanggilan data melalui alamat, ya, alamat memori. Jadi data diinput ke memori, kemudian dipanggil oleh CPU, di mana tadi datanya terletak di dalam memori, kemudian akan dialirkan melalui datapad, ya, ke prosesor. Kemudian dia akan dieksekusi, apakah dia dieksekusi oleh ALU atau unit fungsi lainnya yang ada dalam prosesor. Kemudian setelah dieksekusi, maka akan dikirimkan kembali ke dalam memori, ya. Jadi setiap saat prosesor membutuhkan data, dia akan ambil dari memori. Setiap saat prosesor selesai mengeksekusi data, dia akan mengeluarkannya ke dalam memori atau memasukkannya ke dalam memori. Kemudian ketika di dalam memori, kalau kita ingin melakukan dalam bentuk visual, ya, kita bisa berikan ke output, ya, atau audio misalkan, ya, atau dalam bentuk fisik, kita bisa print sesuatu, kita bisa dengar sesuatu, kita bisa lihat sesuatu. Nah, di sini ada equation yang cukup menarik, ya. Ada datapad plus control itu sama dengan prosesor, ya, atau CPU. Jadi semua hasil dari pengontrolan dan juga datapad ini sama dengan kinerja dari prosesor. Oke, ada pertanyaan untuk slide ini? Nggak ada pertanyaan? Oke, kita lanjut kalau gitu. Nah, di sini tadi ada komponen-komponennya, ya, yang kita sudah bahas tadi. Komponennya ada input sebagai misalkan ada mouse and keyboard, kemudian ada output, misalnya display, ya, yang saya katakan tadi, display, printer, audio, dan lain sebagainya. Kemudian ada memori, ini sifatnya bisa disk drive yang punya kapasitas yang lebih tinggi, ya. Kemudian ada DRAM atau RAM, ya. Kemudian ada SRAM. SRAM ini misalnya SSD, kemudian ada cache memory, kemudian ada CD. CD ini bisa dikatakan sebagai external memory juga, sama seperti disk driver. Kemudian ada network, ya. Jadi network ini sudah merupakan komponen yang benar-benar harus ada, ya, yang wajib ada dalam sistem komputer. Kalau tidak ada, tidak mendukung network atau jaringan, ya agak-agak tidak laku, ya, tidak laku atau tidak akan dibeli orang, karena fungsi network ini untuk sekarang ini sudah sangat harus ada, ya, agar bisa koneksi ke internet. Nah, di komputer itu harus disediakan NIC card misalkan. Nah, kemudian kita hanya fokus di bagian prosesor, ya. Walaupun nanti di awal-awal kita akan, atau di pertengahan semester ini kita akan kaji yang namanya komponen-komponen ini semua, ya. Ada memori, ada output, ada input. Nah, kita akan kaji, tapi akan lebih cenderung bagaimana keterkaitan mereka ini dengan prosesor. Itu yang akan kita kaji, ya. Kemudian di sini
Di prosesor sendiri, ya, di sini diimplementasikan menggunakan jutaan transistor, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tersusun dari jutaan transistor. Kalau kalian tidak tahu apa itu transistor, transistor itu adalah sebuah komponen yang dibuat dari bahan semikonduktor, ya. Misalkan ada silikon atau germanium, ya. Jadi itu disusun menjadi transistor, kemudian transistor ini gunanya sebagai penguat atau menghantarkan listrik, ya, di dalam prosesor. Jadi ada jutaan. Nah, kalau kita bayangkan jutaan, ya berarti sudah banyak sekali. Artinya prosesor kita hanya satu petak kecil ukuran berapa ya? 3x3 atau 2x2 cm. Nah, kalian bayangkan ada jutaan transistor. Berarti transistor itu sudah dalam ukuran yang sangat kecil, dalam ukuran nanometer misalnya. Nah, ini yang akan disusun, ya, disusun dengan rapi untuk membentuk prosesor, ya. Nah, jadi ketika semakin banyak transistor yang ada di dalam, maka akan semakin cepat pula transfer data yang bisa atau eksekusi data di dalam prosesor. Ya, jika semakin rapat transistornya di dalam, maka lebih kencang prosesor. Ya. Kemudian di sini, nah, jadi karena transistornya sangat banyak di dalam prosesor, sulit bagi kita untuk mengerti gimana sih proses transfer datanya, gimana sih prosesor ini mengerti 101 misalkan bahasa mesin. Nah, itu sangat sulit kita sebagai manusia untuk mengerti, ya. Makanya kita perlu sebuah abstraksi untuk mengerti itu semua, ya. Abstraksi inilah yang akan kita pelajari di sini, ya. Jadi abstraksi. Nah, ini semua adalah kumpulan dari abstraksi tersebut, ya. Abstraksi tersebut dimulai dari level aplikasi, ya, hingga ke bagian unsur penyusunnya, ke bagian properties of atom, ya. Oke, hingga ke bagian atom, ya. Nah, sebenarnya ini harus kita mengerti semua, ya, agar kita mengerti bagaimana komputer bekerja dari sisi aplikasi, software, kemudian hingga ke bagian terkecil unit penyusun komputer itu. Kita harus mengerti, baru kita bisa dikatakan paham komputer itu bagaimana bekerja, ya. Nah, kumpulan dari ini semua akan membentuk yang namanya abstraksi, ya. Abstraksi ini fungsinya untuk sebagai interface antara lapisan aplikasi, software, dan juga lapisan pendukungnya, hardware. Nah, jadi ada application software, system software, assembly language, machine language, kemudian ada architecture issue, kemudian ada sequencing logic, state machine, combination logic, hingga ke properties of atom. Nah, untuk application software and system software ini mungkin bagian kalian di software engineering, ya. Jadi ini yang dipelajari di software engineering di bagian lapisan atas ini, ya. Nah, mereka jarang menyentuh yang namanya lapisan yang di bawah ini, ya, untuk software engineering. Jadi hanya di lapisan atas saja mereka bermainnya. Oke. Nah, kemudian di bagian bawah ini, ya, di bagian bawah ini, yang tiga ini bagian dari electrical engineering atau teknik elektro, ya. Untuk mengerti transistor seperti apa, gimana digunakan untuk membangun logic gate, ada short function, ada NOR, dan lain sebagainya. Kemudian semikonduktor, bagaimana silikon dibangun untuk membuat sebuah transistor, kemudian ciri atom hingga ke atom, elektron, ya, dan juga quantum dynamics. Nah, ini untuk electrical engineering, ya. Mereka menyentuh bagian bawah ini, ya. Nah,
untuk di AOK kita hanya mempelajari yang di tengah ini, ya, ada assembly language, ya. Nah, assembly language bahasa tingkat terendah, termasuk assembly dan machine language. Jadi nanti dari aplikasi, ya, ini akan ditranslate terlebih dahulu ke dalam assembly language, kemudian machine language, ya, agar dimengerti oleh mesin. Kemudian ada architecture, kemudian sequential logic, combination logic, boolean logic, ones and zeros state machine. Ya. Jadi di sini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 6 ini yang akan kita kaji di dalam arsitektur dan organisasi komputer. Nah, kalau tadi adalah gambaran atau layer per layer dalam bentuk kalimat, ini dalam bentuk gambar, ya. Jadi kita lihat di sini untuk bagian Nah, kita lihat di sini untuk bagian implementasi, ya. Implementasi ini terdiri dari susunan atau kumpulan hardware, ya, kumpulan hardware. Ada input dan output system, kemudian logiknya seperti apa, sirkuit desainnya seperti apa, layoutnya seperti apa. Jadi semua yang di bawah ini adalah hardware. Ya. Nah, ketika hardware kita sudah susun sedemikian rupa, kita sudah buat desainnya, kita sudah hubungkan, ya, dengan desain yang ada sesuai dengan desain yang ada, maka dia akan menciptakan yang namanya instruction set architecture, ya, ISA ini. Ketika kita susunin sedemikian rupa, kita hubungkan semuanya, ya, maka akan muncul yang namanya ISA, ya, instruction set architecture. Jadi mereka, ya, hardware ini membuat sebuah arsitektur set instruksi, ya. Agar apa? Agar nantinya aplikasi, ya, baik itu jenis aplikasi, ya, jenis aplikasi atau bahkan operating system, agar bisa menyentuh yang namanya hardware, ya, melalui instruction set architecture ini. Jadi tanpa instruction set architecture ini, aplikasi tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, tidak akan bisa sistem kita bekerja kalau nggak ada instruction set architecture. Jadi ini sebagai interface atau penghubung antara layer software dan juga layer hardware. Oke, kalau tidak ada ini maka mereka nggak bisa berkomunikasi. Nah, makanya ini sangat penting sekali, ya. Jadi kita akan untuk komputer arsitektur dan organisasi komputer ini akan membahas ISA-nya ini, ya, atau bahkan lapisan terbawah, lowest level ininya, ya, bahasa yang tingkat rendah, ada assembly language dan juga machine language, kemudian hingga ke bagian hardware ini akan dibahas di dalam organisasi dan arsitektur komputer. Nah, kita lihat di sini ada aplikasi, ada operating system, kemudian ada compiler. Nah, fungsi dari compiler di sini adalah untuk mengubah atau mentranslasikan bahasa yang tingkat tinggi ke bahasa assembly atau bahasa mesin. Itu fungsi dari compiler, ya, di sini. Oke. Nah, di sini ada, nah, gambar ini menunjukkan seperti keterkaitan antara hardware dan software, ya.
Jadi ada orang di bawah ini yang sebagai penopang untuk instruction set atau panggung di sini, sebagai penopang panggung. Kemudian panggungnya nanti diperuntukkan untuk orang bernyanyi, untuk orang menari dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini hardware ini ya, hardware ini adalah perangkat yang digunakan untuk mendukung instruction set ini. Ya. Jadi apapun bentuknya hardware ini, semasa dia bisa menciptakan instruction set, nggak masalah, ya, nggak masalah. Misalkan vendor dari perangkat-perangkat komputer kita ini kan berbeda-beda, ada dari Intel, ada dari AMD, ada dari Sun, ada dari Microsoft dan lain sebagainya. Nah, walaupun mereka mempunyai perbedaan dari sisi hardware, spesifikasi hardware dan lain sebagainya, tapi semasi mereka menghasilkan instruction set ketika mereka dikombinasikan antara hardware, ya, dikombinasikan, digabungkan, ya, sesuai dengan desain, maka nggak jadi masalah, apapun dia nggak jadi masalah, ya, sama seperti bangun rumah, ya, sama seperti bangun rumah. Misalkan kita membangun rumah sesuai dengan desain yang ada, ya, desain yang ada maksudnya ada unit-unit tertentu yang punya fungsi tertentu, ya, misalkan kamar mandi, misalkan juga ada ruang tamu, misalkan ada ruang televisi dan lain sebagainya, ya. Jadi mereka memiliki unit fungsi tertentu di dalam desainnya. Oke. Nah, sekarang kita panggil tukang ini bangunan, kemudian kita sediakan material. Nah, materialnya ini bebas, mau dia kayu, nggak masalah. Misalkan saya pakai kayu dulu. Oke, saya bangun rumah saya menggunakan kayu. Yang penting dia di dalam sesuai dengan desain yang ada. Ada toiletnya, ada kamarnya, ada dapurnya, ada ruang tamunya. Yang penting dia bisa memberikan instruction set. Instruction set ini adalah semua unit fungsi itu bisa berjalan dengan baik sehingga saya bisa tinggal di rumah saya dengan nyaman, ya. Jadi apapun yang saya lakukan di sana nyaman, saya rasa. Mau tidur, mau nonton, yang penting merasa nyaman. Nah, kalau kita ganti material pembuatnya ini, misalkan menggunakan semen, menggunakan bata dan lain sebagainya, ini tetap akan menciptakan sebuah rumah juga, ya kan? Nah, unit fungsinya sesuai dengan desain yang ada. Unit fungsi kamar bisa digunakan, kemudian toilet, ruang tamu dan lain sebagainya. Jadi apapun jenis hardware-nya di sini, mau dari brand ini, brand itu dan lain sebagainya, semasi dia bisa menciptakan instruksi ini, ya, maka nggak jadi masalah. Software tetap bisa melakukan kegiatannya, melakukan fungsi masing-masing. Bisa ya, semua ya. Jadi instruction set ini sangat penting sekali. Oke, misalkan contoh lainnya, misalkan ketika kalian ingin, misalkan kalian ini seorang software engineering yang hebat, ya. Kalian punya program sendiri yang kalian tulis codingannya, ada program sendiri, misalkan ada game kalian. Selalu semua bisa dengar ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, misalkan kalian punya game sendiri, ya, game sendiri. Misalkan kalian build gamenya di laptop kalian yang misalkan dari Intel, ya, misalkan Intel, produksi Intel. Oke, kalian buat game kalian produksi Intel. Nah, misalkan ada teman kalian yang nawarin kalian laptop dengan spesifikasi AMD, misalkan AMD ditawarkan ke kalian ini sangat lebih advance dibanding dengan komputermu, misalkan dia bilang gitu. Nah, kenapa? Misalkan AMD yang dia punya prosesornya lebih banyak, kemudian RAM-nya lebih tinggi, misalkan. Nah, namun ketika kamu tanya, misalkan game saya ini bisa kerja nggak di situ, bisa jalan nggak di situ. Nah, ternyata nggak bisa. Misalkan ada spesifikasi yang nggak mendukung, ya, di vendor Intel ini, vendor AMD ini. Artinya,
ketika kamu ingin beralih ke AMD tersebut, kamu harus menulis atau memprogram ulang lagi, atau ada program code-code yang harus diubah biar bisa bekerja di AMD komputer ini. Nah, nggak berfungsi dong, ya kan? Ngapain kita capek-capek mengubah program kita agar bisa kita menggunakan satu komputer dengan new brand gitu kan? Jadi itu nggak akan diminati orang, ya. Hal seperti itu nggak akan diminati orang. Aduh, mending saya lebih memilih komputer saya walaupun nggak terlalu advance, tapi gen saya yang penting bisa jalan, daripada saya milih komputer lain namun saya harus nulis program lagi. Jadi mungkin pemikiran orang bakalan seperti itu, sehingga new brand tersebut tidak akan laku, ya, karena memang orang-orang pasti banyakkan menggunakan bahasa yang telah lama, ya, misalkan ada C, bahasa C++, kemudian ini juga yang dikembangkan hingga ke bahasa modern sekarang, ada Python dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini ISA, Instruction Set Architecture, ya, merupakan sebuah abstraksi atau merupakan sebuah interface antara hardware dan lowest level software. Jadi ada lowest level software. Lowest level software ini yang disebut sebagai bahasa assembly dan juga bahasa mesin. Ya. To write a machine language program including instruction, registers, memory access, input and output, etc. Nah, kemudian di sini ISA ini termasuk organization of storage, ya, bagaimana penyimpanan atau memori itu diorganisasikan, ya, saya bilang diorganisasikan atau didesain, ya. Kemudian tipe datanya seperti apa, kemudian encoding atau representasi instruksinya seperti apa, kemudian instruction set, ya, atau opcodes. Opcodes ini operation code atau aksi apa yang kita akan kerjakan kepada data yang atau instruksi yang dikirimkan, ya, ke prosesor. Kemudian ada modes of addressing, ya, di sini ada mode untuk pengelamatan data di dalam memori, nanti kita akan bahas atau kaji di pertemuan berikut. Kemudian program visible, exception handling, error and interruption. Jadi semua ini harus bisa diimplementasikan di dalam abstraksi tersebut yang tadi yang kita kaji, instruction set architecture. Jadi semua ini ada storage, data type, kemudian encoding, kemudian opcodes, mode addressing, ini semua harus ada di dalam ISA. Kalau salah satu dari mereka ini nggak ada, maka sistem kita akan sangat down, ya. Oke, di sini ada mengapa abstraksi itu sangat penting, interface between hardware lowest level software, ya. Kemudian standardized instruction. Nah, harus distandarisasi dulu instruksinya, jenis instruksinya, agar nanti semua instruksi sama untuk setiap vendor. Jadi tidak berbeda ketika kita pindahkan ke komputer lain, instruksinya tidak menjadi berbeda. Nah, nanti dampaknya program yang satu dibuat di komputer lain tetap bisa jalan. Kemudian untungannya di sini different implementation, cost, performance, power. Jadi different implementasi. Kalau kita buat implementasi hardware ini berbeda, maka akan menimbulkan perbedaan cost di sini. Misalkan kita tambahkan transistor, makanya muncul per generasi, ya, muncul per generasi komputer kita, generasi pertama, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Nah, itu menambahkan transistor di dalam prosesor misalkan, atau menambahkan kapasitas RAM. Jadi yang muncul adalah peningkatan harga, ya, kemudian peningkatan kinerja, kemudian peningkatan powernya, ya. Kemudian di sini disadvantage-nya sometimes prevent using new innovation, ya. Jadi sekarang kalau kita implementasikan hardware ini terlalu berlebihan, misalkan terlalu canggih, namun di sini yang saya katakan tadi bakalan
eh, ada sesuatu yang tidak bisa bekerja di sana, ya harus kita write code kembali, write program kita kembali. Nah ini yang akan mencegah using new innovation, ya ketika ada inovasi yang baru dengan kita memerlukan untuk mengubah program kita, ya maka ini menjadi disadvantage, ya tidak akan dibeli orang. Nah, contoh instruction set yang ada di sini ada Intel 32, kemudian ada PowerPC, MIPS, PARPS, ARM, dan juga lain, ya banyak. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat unit fungsi dari sebuah komputer. Nah, kalau tadi komponen utamanya ya ada 5, kalau sekarang di sini unit fungsi. Bisa kita lihat ini adalah motherboard, ya dalam kotak yang putus-putus ini adalah motherboard. Atau kalau kalian bingung apa itu motherboard, seperti PCB, kalau kalian tahu PCB, ya papan untuk menyusun semua unsur-unsur atau komponen elektronika, ya. Jadi di situ ada CPU nempel, kemudian ada RAM-nya juga, ya bisa ditempel di sana, kemudian ada sistem chipset atau kita kenal nanti North Bridge, ada South Bridge, kemudian ada sistem bus sebagai tempat aliran data, ya. Kemudian ada cards di sini, ada network, ada graphics, ada sound untuk terhubung ke monitor, ya. Kemudian ada keyboard, ada controllernya, ya. Kemudian di sini ada input dan output seperti hard disk dan floppy disk. Kemudian ada mouse, ada modem printer. Nah, di sini ada juga case level 2 di sini. Level satunya ada di CPU, ya. Nah, di sini ada sistem bus, ini sangat kencang sekali, ya, bandwidthnya sudah sangat bagus untuk generasi yang ada sekarang, ya sudah sangat bagus sehingga proses transfer dari network, kemudian graphics, sound ini sangat cepat sehingga cepat dihantarkan ke dalam CPU untuk diproses, ya. Jadi kalau kalian memiliki komputer laptop game, ya maka sudah memiliki network cards yang bagus, kemudian grafiknya juga sudah bagus, sudah pasti ya, kemudian soundnya juga pasti sudah bagus. Nah, di sini sistem busnya juga pasti memiliki bandwidth yang tinggi. Mungkin kalian bisa lihat spesifikasi laptop kalian, kalau misalkan bisa dibandingkan dengan laptop biasa, ya. Nah, kemudian juga ini adalah hard disk dan floppy disk, ini transfernya akan sangat lambat karena transfer data di sini berada dari luar, jadi jaraknya sangat jauh ke CPU, ya. Kemudian mouse juga, kemudian ada modem, ada printer, ini merupakan peripheral yang cukup lambat, ya, yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai CPU. Makanya agar mereka lebih cepat untuk mencapai CPU, maka dihubungkan ke dalam sistem chipset ini, ya. Dalam sistem chipset ini fungsinya untuk mempercepat semua transfer ke dalam CPU. Nah, walaupun di sini kita lihat ada sistem bus yang cukup cepat karena misalnya bandwidthnya lumayan tinggi, memadai, namun ini masih kalah dengan sistem bus yang ada di antara CPU, kemudian sistem chipset dan juga case atau RAM ini, ya. Di sini proses transfer data sangat cepat, lebih cepat dibandingkan dengan sistem bus yang ada di sini, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada berarti kalian sudah mengerti. Nah, ini tadi of computer, nah, desktop computers, kemudian
Ada server, superkomputer, ya. Superkomputer ini adalah high performance, yang memiliki high performance atau kinerja tinggi yang diperuntukkan misalkan untuk tujuan tertentu. Ada misalkan untuk penelitian, kemudian ada uh, membuat aplikasi yang lebih handal, ya, jadi membutuhkan superkomputer. Nah, kemudian ada embedded computers. Nah, ini seperti yang saya katakan di awal, misalkan ada Arduino, ada Raspberry Pi yang digunakan untuk memproses data, ya, misalkan dari berbagai sensor. Nah, ini contoh chip AMD, ya, chip AMD yang memiliki 4 core, ya. Jadi dia memiliki 4 core, kemudian di sini kita bisa lihat case untuk setiap core, ya. Level 2-nya ada untuk masing-masing. Ya, ada level 2 berapa kilobyte, masing-masing 512 kilobyte untuk masing-masing core. Nah, kemudian di sini ada case level 3, ya. Di sebelah kiri ini 2 megabyte yang sifatnya share, artinya core 1, 2, 3, dan 4 bisa mengakses data dari share memory. Kemudian level satunya ada di dalam setiap core, ya, level satunya ada dalam setiap. Kenapa level 1 ada di dalam core? Nah, nanti kita akan kaji di kajian cache memory atau hierarki memori. Nah, ini perkembangan embedded processor di sini kita lihat, ya. Jadi embedded processor, misalkan cellphone, ada PC, kemudian ada televisi. Kita bisa lihat untuk cellphone ini sangat-sangat cepat sekali perkembangannya, ya. Bisa kita rasakan secara nyata gimana kalian diberikan servis dari smartphone yang ada sekarang ini, ya. Jadi semakin tahun dia akan semakin banyak perkembangan, akan terus ada new brand yang punya spesifikasi yang lebih bagus, ya. Jadi itu bergantung kepada transistor, ya. Kenapa bergantung kepada transistor? Karena yang tadi yang saya jelasin, prosesornya akan memiliki lebih banyak transistor lagi, sehingga akan lebih cepat transfer datanya. Makanya banyak handphone itu yang memiliki misalkan memorinya berapa giga, ya, misalkan 8 giga atau bahkan 128 misalkan, atau bahkan lebih dari 128. Nah, ini juga akan sangat mendukung misalkan penyimpanan data kita, ya. Jadi tidak ribet-ribet lagi, ya. Jadi setiap tahunnya itu sudah sangat drastis peningkatannya. Nanti kita akan kaji peningkatan ini lebih dalam di week kedua, ya, bagaimana evolusi komputer itu terjadi. Nah, jadi di sini secara umum, ya, bisa kita lihat kinerja dari abstraksi yang kita kaji di awal, ya. Jadi dari high level language yang bahasanya masih bisa kita mengerti, ya, misalkan ini, ya, yang bahasanya ini bisa kita mengerti ini, misalkan ini tem sama dengan VK, kemudian ini sama dengan K tambah 1, ini masih bisa kita mengerti, ya, masih bisa kita mengerti. Kemudian ini akan dikompil ke dalam bahasa assembly. Nah, sudah ke dalam bahasa yang lebih rendah, nah ini akan sedikit bingung kita bacanya ini, ya kan. Nah, kemudian dari assembly language ini akan diubah lagi atau menggunakan assembler, ya, akan diubah lagi ke dalam machine language. Machine language inilah berupa 010101, ya, di sini. Jadi untuk yang ini assembly language ini, instruction yang pertama ini, ya, LW $15, kemudian 0 $2 ini kalau ditranslasikan ke dalam bahasa mesin akan menghasilkan ini, angka ini 0000, 1001, 1100, dan lain sebagainya.
Jadi ini untuk instruksi yang di atas ini, kemudian kedua adalah ini, kemudian ketiga adalah ini. Jadi ditranslasikan ke dalam bentuk biner. Ya. Kemudian bentuk biner ini yang akan diubah menjadi sinyal-sinyal listrik. Sehingga kalau sudah dia menjadi sinyal listrik, maka bisa dihantarkan melalui komponen-komponen hardware tadi, ya. Jadi mungkin ini cukup jelas gambarannya ini. Jadi ini dibuat ke dalam bahasa mesin terlebih dahulu, kemudian masuk ke dalam platform atau abstraksinya ini, ya, yang warna biru ini. Sehingga setelah memasuki ini, maka proses transfer data, transfer sinyal listrik bisa terjadi ke dalam hardware yang ada di bawah ini. Oke, mungkin sampai di situ ya pembelajaran kita. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tonton videonya lagi ya, untuk lebih memahami lagi. Kemudian juga saya juga sudah upload untuk materi minggu kedua. Bisa kalian lihat juga, kita akan diskusikan di pertemuan berikutnya mengenai evolusi komputer. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, maka kita akhiri pertemuan pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.